Yang berbahagia acara selanjutnya yaitu penyampaian dari Al-Ustaz Iwan. Pada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Berdiri aja ya. Boleh berdiri? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau masuk ke anak olahraga memang kayak gini jadinya. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya sebentar. Yang di sini anak luar kota semua? Anak luar kota semua. Yang anak PPLP? Nggak ada ya? Ada yang anak PPLP? Ada yang anak PPLP? Tak ada. Luar kota dari mana? Rohun? Bengkalis. Inhu ada, Inhu. Batam, oke, insyaallah. Oke, baik, terima kasih. Kita ulang lagi sekali lagi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa rusulina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pembina Asrama, betul ya Pak? Bapak Ketua BEM ya? Tidak ada Ketua Hima ya? Menteri Agama. Menteri Agamanya ada tadi ya? Masya Allah. Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Pendidikan Olahraga atau Pendidikan Jasmani dan Kesehatan? Kependekannya apa? Pendor? Pendor, kendor? Oh, pendor. Oke. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan acara kita di malam hari yang berbahagia ini. Ya, dengan semangat juang kita yang masih muda-muda ini, para calon-calon guru di masa yang akan datang, insyaallah, amin, insyaallah, yang akan menjadi penerus generasi-generasi dan juga akan membimbing generasi-generasi berikutnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada semangat, ghirohnya itu ada untuk melaksanakan acara-acara keagamaan seperti ini.
Walaupun kita dalam asrama yang seperti ini, walaupun terkadang sekali-sekali kita merasa terpinggirkan karena undri yang satunya di ujung sana, yang satunya di ujung sini. Tapi di situ kita melihatkan semangat kita. Yang seharusnya orang yang jauh di sana itu merasa malu pada kita. Karena kita di sini Masya Allah, dengan asrama kita yang semuanya laki-laki semua, lihat ke sini, lihat ke sini, mukamu juga lagi. Alamak. Terkadang susah kita mengatakannya seperti itu. Yang kita jauh dari orang tua, yang kita jauh dari sanak saudara, yang kita jauh dari karib kerabat demi menuntut ilmu di negeri Melayu kita ini, di kota Pekanbaru kita ini, yang datang katanya dari Bengkalis, kota Trubuk. Dumai kota apa? Bengkalis kota Trubuk. Alhamdulillah ada yang dari Indragiri, ada tadi yang katanya dari Kepulauan Riau, nun jauh di sana. Yang dari Medan ada? Yang mana? Yang mana? Dari Medan bang? Horas bah. Habis beras makan gak bah? Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan peringatan kita Isra wal Mi'raj demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1436 Hijriah, yang sekarang kalau kita hitung sekarang 5 Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah sampai 5 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Amin insyaallah. Yang senantiasa barangkali kita selalu dalam doa kita ketika mulai dari bulan Rajab kita sudah mendoakannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Kita sudah senantiasa menanti-nanti bulan tersebut. Namun sebelum bulan tersebut kita sudah melewatinya di bulan Rajab yang lalu. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang senantiasa kita peringati, yang senantiasa kita ambil hikmahnya, yang senantiasa kita hitung-hitung bagaimana perjuangan Rasul kita. Yang senantiasa di situ terdapat berbagai suri tauladan dari kisah tersebut. Sebelumlah kita berbicara jauh tentang kisah Nabi Muhammad tadi, dapatlah kita mengambil sebelum kisah tersebut terjadi apa sebenarnya yang terjadi sampai kisah tersebut ada. Tak mungkin ada wanita hamil sebelum ada kejadian tersebelumnya. Betul? Oh, semangat sekali. Itu seharusnya sudah ada kejadian tersebut. Begitu juga, tak mungkin ada suatu bangunan kalau tak pernah kita membangun fondasinya, betul? Masya Allah, memang semangat. Seperti itu juga dengan kisah kita yang satu ini, kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini kisah ini bukan hanya sekedar datang-datang begitu saja, tidak. Tadi dibacakan oleh qori kita sebuah ayat yang mengisahkan tentang itu. Untung qorinya nak baca pakai langgam Jawa lagi. Untung juga nak pakai syair Melayu dia baca. Qorinya tadi kalau sempat dari Papua pakai irama yang koran biampo, bahaya juga kita kan. Seperti itulah. Cukuplah kontroversi yang kemarin saja yang terjadi ya. Memang pemerintah kita sekarang ini agak-agak lah sekarang. Bayangkan saja seperti itu. Alhamdulillah kita yang masih muda-muda masih mampu memahaminya dengan baik, tak mau mengganggu-gugat apa-apa yang sudah ada. Tak mau kita mengganggu-ganggu, apalagi kita di negeri Melayu, orang-orang Melayu yang mengatakan adat bercandi syarak, syarak bercandi kitabullah. Maka Masya Allah kita masih mampu seperti ini. Berkumpul itu saya sudah sangat luar biasa di saat kita berada di perantauan. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum ada kisah Isra wal Mi'raj tadi, ada kisah sebelum itu. Apa kisahnya? Kisah sebelum itu, Nabi mengalami masa-masa pada saat itu beliau sangat bersedih. Bagaimana tidak bersedih? Beliau kehilangan istri yang sangat beliau cintai. Kalau adalah yang bilang orang nuduh-nuduh Nabi kita itu, Nabi kalian banyak istrinya. Dia tak lihat kisah sebelumnya. Sebelum Khadijah meninggal, Nabi tak pernah cari istri lain. Satu saja sampai Khadijah meninggal. Dan ketika beliau menikahi yang lain, kebanyakan itu istri-istrinya adalah orang-orang yang tua renta.
orang-orang yang meninggal suaminya di medan jihad, lalu beliau nikahi agar ada yang menafkahi. Bukan karena hawa nafsu, tak seperti kita. Karena ayatnya 2, 1, 2, 3, 4, pilihlah yang 4. Di sini sudah ada yang menikah? Anak 2. Abang yang dari Medan? Memang abang Medan ini kuat-kuat semua. Kuat, mantap. Kenapa saya tahu? Saya juga orang Medan soalnya. Oke, seperti itu. Bayangkan saja, istrinya sudah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal. Yang mana dakwah beliau selama di Makkah, yang memberikan perlindungan pamannya, yang ngasih dana istrinya. Bukan berarti Nabi tak punya duit baru harus dari istrinya terus minta duit, tidak. Tapi disitulah seorang istri yang ingin memberikan baktinya kepada suaminya. Nabi itu kaya. Ketika dia melamar Khadijah, dia itu memberikan 100 unta. Kalau kita sekarang 100 ayam pun tak dapat. Itu payah sekarang nih. Maharnya apa coba? Seperangkat alat sholat tunai. Selesai. Ini bayangkan 100 unta. Kalau kita hitung-hitung, kalau 1 unta itu perkiraan harga itu bisa sampai berapa? 10 juta kita perhitungkan. Maka 100 unta bayangkan 1 miliar. 1 miliar dikasih maharnya. Oh, kini 1 miliar masuk TV berminggu-minggu. Berminggu-minggu di TV untuk disiarkan gara-gara 1 miliar tuh. Nabi lah 100 unta untuk mahar saja. Masya Allah, jangan dikira Nabi itu orang miskin, Nabi orang kaya. Tapi seperti itulah seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya. Diberikannya seluruh hartanya. Bahkan ketika Nabi pada saat mendapatkan wahyu yang pertama, siapa yang menguatkannya? Istrinya. Ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, ketika wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun, beliau menggigil. Saking menggigilnya dia minta kepada istrinya, "Wahai istriku, selimutkan aku. Karena begitu menggigilnya. Lalu turunlah surah kedua yang menceritakan tentang itu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berkemul, wahai orang yang sedang pakai selimut. Langsung turun lagi ayat berikutnya, kum fa'anzir. Bangunlah. Jangan tidur-tidur saja, mentang-mentang dia asrama tidur sepanjang hari kan? Jangan seperti itu. Kum fa'anzir. Bangun. Jangan tidur sepanjang hari. Apalagi kita anak penjaskes kan? Anak pendor ya. Anak pendidikan olahraga. Tentunya kita perlu banyak gerak. Nggak mungkin nanti gula olahraga sebesar ini badannya. Astagfirullah. Mohon maaf kalau ada yang keras. Tidak bermaksud menyinggung. Astagfirullah. Tidak bermaksud menyinggung. Lalu seperti itu. Seperti itulah ketika Khadijah memberikan semangat kepada suaminya. Bukan sembarang saja. Jadi besok cari istri pandai-pandai lah. Jangan yang pandai gini-gini aja. Bang, duit bang. Jangan pandai cari istri seperti itu saja. Tapi yang bisa berbakti kepada kita sesungguh-sungguhnya berbakti. Jangan lihat nampang nanti sini. Mentang-mentang awak kita kan hitam. Dan dibilang udah hitam, bau, hidup lagi. Bahaya nanti kan. Gara-gara dilihatnya orang Iran tuh lenggak-lenggok di polpek kan. Kita lagi jogging sama istri. Iran tuh lewat. Gini dia terus apalah dilihat istri awak nih. Lihat belakang rupanya imigran Iran tuh dilihat. Itu makanya jadi cari istri jangan hanya sekedar dari wajah saja. Tapi kita lihat benar-benar dia bisa berbakti kepada kita sesungguh-sungguhnya berbakti. Yang bisa dia memberikan hidupnya untuk kita sepenuhnya. Tak mau berbagi dengan lelaki lain. Itu dia. Nah seperti itulah dia. Bayangkan saja kalau kita sudah mendapatkan istri seperti itu.
Kalau kita kehilangan seperti itu, yang sudah kita bilang barangkali kalau kita cerita, bang kita akan hidup semati kan itu. Abang janji deh. Itu dia. Abang janji deh kita hidup semati. Kau mati abang hidup. Itu dia kan. Ketika sudah seperti itu, apa dia? Meninggal. Barangkali kalau kita sekarang sudah uring-uringan, tak mau lagi makan, tak mau lagi minum, tak mau bangkit dari tempat tidur. Kalau kita kehilangan istri yang seperti itu, bayangkan saja kehilangan istri yang seperti itu. Begitu juga Nabi. Nabi seorang manusia. Nabi bukan seorang malaikat yang tak punya nafsu, yang tak punya perasaan, hanya punya kerja berzikir saja kepada Allah. Nabi seorang manusia juga. Kehilangan istri tercinta terasa juga di hati. Seperti itulah dia. Akhirnya beliau merasa ketika seperti itu, pamannya juga sudah hilang. Bayangkan saja ketika pamannya itu hilang, orang-orang kaum kafir Quraisy itu semakin menjadi jadi saja, terus menerus meneror Nabi kita. Tapi Nabi kita tabah setabah-tabahnya. Kalau kita dah loncat ke sungai Siak kita, besok dah ditemukan. Kalau kita, tapi inilah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya Nabi kita ini. Kehilangan dua orang tercintanya, pamannya yang selalu melindungi beliau dan istri tercintanya. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Tak selesai semua di situ. Nabi kita sudah kehilangan paman, Nabi kita sudah kehilangan istrinya. Lalu beliau melanjutkan dakwahnya ketika itu ke kota Taif, menyeru kepada orang Taif, ya wahai orang-orang Taif, masuklah ke dalam Islam. Apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempari oleh orang-orang Taif, dilempari oleh batu sampai bercucuran darah Nabi. Bercucuran darah Nabi sehingga datang malaikat. Ya Rasul, doakan kepada Tuhanmu ya Rasul, agar kutimpakan dua gunung ini kepada orang-orang Taif ya Rasul, agar mereka ditimpakan azab oleh Allah ya Rasul. Apa jawab Nabi? Jangan. Mereka belum tahu. Dan aku mendoakan agar besok kelak daripada orang-orang tersebut, generasi-generasi berikutnya, mereka lah yang memperjuangkan agama kita ini. Maka terbukti setelah itu orang-orang Taif itu masuk, anak-anak mereka masuk kepada Islam, dan mereka adalah salah satu pejuang-pejuang yang memperjuangkan agama Islam ini. Kalau jadilah orang Dumai pun jadilah memperjuangkan agama ini. Orang Bengkalis jangan cuma pandai bakar hutan ya, sampai Pekanbaru nanti kan. Jadi orang Bengkalis itu jangan kerja yang bakar hutan, buka hutan. Sekali-sekali perjuangkan agama kita nih. Itu dia. Ini untuk semangat kita. Ini demi menaikkan semangat kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tidak. Tetapi kita yang pada saat ini sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu di perantauan seperti ini. Kembali kita ke Bengkalis, kembali ke Dumai, kembali ke Tembilahan, kembali ke Batam. Kita menjadi agen-agen perubahan di tempat-tempat kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita seperti itu, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan agar kita memiliki semangat. Kita ingin melihat bagaimana Nabi kita seperti itu. Bayangkan saja perjuangan beliau, bercucuran darahnya. Awak sedikit aja senggol teman, habis kena tinju temanku. Kayak kemarin katanya anak pendidikan olahraga datang ke Undri sana, lomba tanding bola sama orang sana, hampir lagi bentrok lagi. Sama-sama Undri, hampir bentrok lagi gara-gara tanding bola kan. Ini bayangkan Nabi kita dilempari sampai bercucuran darah. Awak tergeser dikit main bola, gini langsung. Bayangkan saja, cerita panjang seperti itu. Ini kita ingin mengambil toladan dari Nabi kita. Jangan mudah, jangan sedikit-sedikit saja kena senggol langsung mau tinjunya orang. Jangan mentang-mentang kita nak Medan, aku anak Medan, terus kau mau apa? Itu dia. Jangan sampai seperti itu. Kita ingin mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya tadi? Kita bersabar sampai-sampai ketika di dalam sirah disebutkan para ulama sirah. Apa disebutkan para ulama sirah? Kisah ini sebelum datangnya Isra wal Mi'raj ini,
bahwa sesungguhnya ini semua adalah untuk membangun ruhiyah, agar kita mencerahkan ruhiyah kita, agar terhindar dari sikap-sikap materialistis, agar kita terhindar dari sikap-sikap daripada itu terlalu cinta kepada dunia, tertipu kepada dunia, agar terlihat yang mana beriman, yang mana hanya sekedar berbicara daripada lisannya saja. Agar kita ini mendudukkan orang-orang yang beriman, dikira orang kafir pada saat itu. Nabi kita meninggal pamannya, meninggal istrinya, selesai dakwah Nabi Muhammad itu. Tidak. Orang kafir kira selesai dakwah itu. Selesai. Takkan ada lagi yang melindungi dia, takkan ada lagi yang menyokong dana dia. Selesailah beliau. Kita akan bisa membunuh dia. Buktinya sampai sekarang kita bisa menikmati Islam. Kisah ini tidak hanya sekedar kisah-kisah sembarangan. Ketika hati itu telah bersih, tertanamkan iman, terlihat ruhiyah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, terlihat yang mana yang beriman, yang mana tak beriman, terlihat yang mana orang-orang yang teruji, mana-mana yang tidak teruji. Ini kisah ini kalau kita ambil sekarang bisa kita ambil ibrohnya. Ketika sebelum datang itu, kalau lama-lama lah turun datang dari dinas dispora tuh duit, sabar-sabar aja lah gitu. Itu anak-anak PPLP katanya tuh ngeluh tuh. Dinas dispora nak jelas sampai sekarang mana lah kapan turun duitnya. Itu kalau anak-anak yang jadi atlet, pergi luar kota, uang saku tak turun-turun, sabar saja lah dulu. Itu salah satu hikmahnya. Kalau uang dari orang tua tak turun-turun, nah sadap karet kita hari hujan terus, nah sabarlah dulu, nah karet kita tak bisa bangkit-bangkit, sabarlah dulu. Nah mobil sawit tak bisa masuk-masuk, nah hujan terus, jalan licin, mobil sawit terpuruk, sabarlah dulu. Itu ibrohnya. Awal orang perantauannya harus bisa ambil ibroh. Seperti itulah ketika itu kita mengambil ibroh, banyak ibroh di dalamnya. Kita bisa bersabar, dan bersabar. Bahkan ketika semua ini terjadi, turunlah ayat. Ketika itu semuanya terjadi untuk memberikan penguatan dan memberikan bantahan kepada orang-orang kafir. Turun surah Al-Ankabut ayat kedua. Apa kata Allah? Apakah mereka akan dikatakan beriman sebelum mereka diuji? Seperti itu dikatakan seperti itu. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah mereka bisa dikatakan beriman sebelum mereka diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Bahwa sesungguhnya telah terjadi seperti itu juga bagi orang-orang sebelum kita. Kita ini bukan orang yang pertama kena uji seperti itu. Itu yang ingin dikatakan Allah. Umat Nabi Musa sudah diuji. Umat Nabi Isa sudah diuji. Umat Nabi Ibrahim sudah diuji. Umat Nabi Nuh sudah diuji. Jangan dikira kita hanya bisa dikatakan beriman. Saya beriman dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Tak. Kita butuh pengakuan, butuh pembuktian. Cinta aja butuh pembuktian. Apalagi iman. Kuliah aja butuh pembuktian. Apalagi iman. Kalau pembuktian kita datang ke rumah IP 1,75, berhenti aja lah, kau lagi ke ladang lah lagi, kata orang tua. Cuman ini kerja kau di Pekanbaru, kata. Nikah aja lah lagi, kata. Butuh pembuktian. Kita kuliah butuh pembuktian. Apalagi iman kita nih. Mana pembuktian kita kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasul? Kita melihat bagaimana Nabi tadi. Kita melihat bagaimana perjuangan Nabi tadi. Betapa luar biasa Nabi tadi. Tak bisa kita mengatakan kita beriman saja. Dan ketika itu semua sudah terjadi, dan ketika itu semua sudah dilewati, dan ketika pembuktian itu sudah dibuktikan, maka Allah menurunkan tadi tentang masalah Isra wal Mi'raj yang kita sebutkan tadi. Subhana allazi asra. Subhana maha suci Allah, allazi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya Muhammad, lailam, di sebuah malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, allazi barakna, yang telah diberikan barokah kepada Allah, linuriyahu, di bagian-bagian tertentu tersebut, di bagian-bagian tersebut, min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah tersebut.
menunjukkan sebagian-bagian tanda kebesaran Allah. Ini Allah menyebutkan sebagian, baru sebagian. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Mengapa disebutkan dengan kata awalnya subhana? Disinilah ketika kita menyebut subhana, maha suci Allah, kita ingin mengatakan tak bisa kita lagi mengatakan kita menduakan Allah. Tak bisa. Kita tak bisa mempersekutukan Allah. Tak bisa. Ini untuk ayat yang membuktikan yang mana orang beriman, tak mana beriman, yang mana musyrik, yang mana tak musyrik. Maka ayat ini dibuktikan dengan kata-kata di awal subhana. Dan ayat ini dibuktikan seperti ini karena pada masa itu hanya orang-orang yang beriman, yang mereka tak musyrik, tak mensyirik, tak mempersekutukan Allah. Hanya mereka lah yang bisa mengimani tentang masalah Isra kita ini. Siapa yang bisa percaya coba? Semalam tuntas semua. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Selesai. Bisa semua selesai. Bayangkan saja. Orang dulu tak masuk kotaknya tuh. Tak bisa masuk kotaknya tuh. Kalau kita ya mungkin sekarang mulai bisa kita masukkan. Sini Jakarta aja cepat kita. Semalam tuntas ya kan. Seperti itu. Orang sekarang bisa. Mulai bisa memasukkan kotaknya. Kalau orang dulu tak masuk. Yang benar aja lah. Ketika disebutkan Nabi Muhammad menyebutkan tentang kisahnya ini. Bagaimana olok-olokan orang tuh? Yobanalah Nabi Muhammad. Yobanalah Muhammad tuh aja. Sekali itu selesai semua. Memang pendusta anak tuh. Seperti itu orang tuh menyebutkan Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali membenarkan ini? Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena itulah nama dia ditambahkan dengan As-Siddiq. Karena beliaulah yang membenarkannya. Kalau Nabi Muhammad saya percaya semua apa yang dikatakan beliau. Seperti itulah. Ketika kita sudah menanamkan tadi yang kita ambil tadi, kita ambil sebelum perjalanan Isra tadi ini, ketika kita sudah mengambil kisah-kisahnya tadi, maka kita bisa memasukkan kisah Isra wal Mi'raj tadi ini ke dalam. Agar apa? Apa yang dijemput tadi tentang Isra wal Mi'raj tadi ini? Apa yang mau diambil? Salat. Kalau kita sekarang kenapa salat kita asal-asal? Karena kita tak pernah melewati seperti itu. Karena hati kita belum juga bersih seperti sahabat-sahabat Nabi. Karena mereka itu dulu bukan salat yang pertama. Surah yang pertama turun tak pernah tentang salat. Surah tadi yang kita sebutkan yang pertama Iqra. Surah yang kedua tadi turun lagi, ya ayyuhal muddatsir. Tak ada cerita tentang sholat. Ini ingin kita membuktikan bahwa sesungguhnya agar sholat kita itu bermakna pada diri kita itu. Di situ kita butuh pembuktian dalam keimanan kita. Kita butuh suatu yang bisa kita buktikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita di sini orang-orang yang muda, orang-orang yang masih memiliki semangat juang tinggi. Orang-orang yang belum encokan. Orang-orang yang anak-anak pendidikan olahraga. Anak pendor bukan anak kendor. Yang anak-anak berisi semua badannya. Badannya berotot-otot semua. Yang ikut kalau ikut elemen ya, banyak calon-calon ikut elemen. Tapi tak usahlah. Orang tua anak elemen itu tak benar. Begini di semua dipakai cuman tuh. Lebih parah dari Superman. Lebih parah dari Superman anak-anak elemen tuh. Tak usahlah ikut meskipun badan kita oke tak usahlah ikut lagi. Badan saya tak oke soalnya. Bahayanya. Seperti itu. Kita semua ini ketika kita ingin berbicara tentang Isra wal Mi'raj tadi ini, seperti itulah kita agar sholat kita bermakna. Dan di situ nanti kita bisa memaknai bahwa hidup kita ini sangatlah singkat. Sangat singkat, tak panjang hidup kita ini. Ketika kita terlahir, kita terlahir, lalu kita nanti di saat itu dimandikan oleh sang bidan untuk membersihkan kita. Dan kita nanti mati, kita juga dimandikan. Bukankah kita hidup ini antara dimandikan dan dimandikan saat lahir dan dimandikan saat mati, tak lebih daripada itu. Lalu ketika pada saat sudah dimandikan, sudah dibersihkan, lalu kita akan dipakaikan kain putih.
Dan mati nanti kita dipakaikan lagi kain putih dalam bentuk kain kafan. Bukankah hidup kita ini hanya di antara dua waktu untuk memakaikan kain putih? Kain putih saat kita terlahir dan kain putih pada saat kita nanti akan dikanfani. Dan ketika itu semua sudah selesai, lalu kita akan diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pada saat kita nanti sudah diazankan, lalu pada saat kita mati kita akan disolatkan. Bukankah waktu hidup kita itu hanya antara azan dan solat? Tak lebih daripada itu. Waktu kita itu hanya lebih daripada azan dan solat. Hanya itu saja waktu kita. Ketika kita ingin memaknai tentang kisah Isra wal Mi'raj tadi ini, agar kita membersihkan hati kita, memiliki semangat juang yang tinggi, memperjuangkan agama Allah ini. Kita bayangkan sekarang saudara-saudara kita dari Rohingya terkapar di Laut Aceh, terombang-ambing, terpaksa meminum air. Air itu yang air asin. Anak Dumai tahu tuh. Yang di Dumai dekat laut tak mau minum air asin tuh. Apalagi orang tuh yang selama ini dari daratan, baru masuk ke lautan disuruh minum air tuh, dehidrasi. Dan banyak tuh yang hampir mati lagi. Bagaimana kita itu membersihkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita. Orang-orang lihat seperti itu. Mereka saudara kita. Mereka dibunuh. Bayangkan cara pembunuhan mereka itu. Yang selama ini katanya Islam itu teroris. Sekarang Islam itu tak lagi seperti ini. Yang katanya ini kakinya ini naik dikit ke atas. Lalu di sini jenggotnya besar, tebal-tebal. Sekarang teroris sudah berubah. Botak. Total botaknya tuh. Di sininya hilang. Lalu pakai gini, tak? Kasih sayang selalu. Amitabha, Amitabha, entah apa disebutnya. Sekarang udah berubah. Tapi apa? Dunia diam. Siapa yang berbicara? Apakah kasus itu tahun 2015 ini terjadi? Tidak. Mereka punya tanah air tapi mereka harus dihilangkan. Mereka tak diakui status keluarga negaraannya. Bayangkan. Mereka dibunuh. Bayangkan pembunuhannya itu dengan disayat-sayat. Mereka dibunuh dengan cara dibakar. Dibakar hidup-hidup. Dituangkan bensin dari atas sampai ke bawah. Lalu dibakar, dibiarkan dia seperti itu. Rumah-rumah mereka dibakar. Kalau mereka juga tak pergi. Bahkan mereka pergi itu di malam hari. Di malam hari mereka pergi. Asro diperjalankan juga orang. Cuman mereka diperjalankan pakai perahu. Kalau Nabi Muhammad pakai buruk cepat. Pakai perahu. Tak tahu mau kemana tujuan. Pakai perahu kecil-kecil. Itu dia. Bayangkan seperti itu. Saudara-saudara kita yang seperti itu. Bagaimana dengan kita yang berada di sini? Apakah sholat kita baik? Di saat kita yang tak ada halangan kecuali tidur? Di saat kita yang tak ada halangan kecuali malas? Di saat kita yang tak ada halangan kecuali setan itu saja yang sedikit-sedikit saja membisik-bisikkan. Bagaimana dengan sholat kita? Saudara kita di sana kita lihat bagaimana mereka sekarang ini terlunta-lunta. Bahkan ketika mereka masuk ke Indonesia ditolak. Pertama ditolak. Masuk ke Malaysia ditolak. Baru sekarang ini baru mereka mau menerima. Bagaimana dengan kita yang begitu banyak dengan kelapangan kita? Kita tidak sholat dengan ditembakkan di sini peluru, disiapkan di sini senapan, yang mana entah kapan tembakan itu akan menembus kita. Kita tak pernah tahu itu. Bagaimana dengan sholat kita? Saudara-saudara kita di Palestina sana, yang mereka ingin datang kepada salah satu yang kita ceritakan tadi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang salah satu masjid tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka ingin mendapatkan keutamaan di dalam masjid tersebut sholat. Tapi mereka tak mampu sholat di dalamnya. Bagaimana dengan kita? Yang mereka ingin masuk mendekati di situ. Mereka yang wanitanya akan dilecehkan oleh orang-orang yang terlaknat tersebut. Bagaimana dengan kita? Apa yang ingin kita buktikan daripada keimanan kita ini? Apa yang ingin kita buktikan daripada pembuktian kita ini? Bagaimana dengan sholat kita? Apa yang ingin kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Kita yang masih muda, badan kita kekar, badan kita kuat.
Kita kuat dari segala sisi, kita kuat. Bagaimana dengan sholat kita tadi? Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Suriah. Itu negeri-negeri mereka, tapi pemimpin mereka Bashar al-Assad itu begitu zolim. Bagaimana rumah mereka itu dibom di negeri sendiri oleh pemerintahan sendiri, dibom. Yang mana bomnya itu pakai bom tidak hanya sekedar bom sembarangan, yang dimana bom itu bom biologis, yang ketika dia meledak maka tidak hanya orang yang sekitar situ kena, dia akan menyebar, lalu secara perlahan-lahan orang itu akan mati secara perlahan-lahan. Yang mana mereka itu harus berjuang, yang mana mereka itu harus mengungsi dari negeri sendiri. Bayangkan mereka itu berderet, berbondong-bondong, mereka pergi ke Turki untuk mendapatkan pengungsian. Dan di pengungsian, di barak-barak pengungsian itu kalian bayangkan, kita bayangkan, mereka itu tidak hanya sembarangan saja. Mereka hanya tenda-tenda, tak mendapatkan tempat yang layak. Hanya seperti itu yang mereka dapatkan. Mereka jalan sejauh itu, jalan. Tapi mereka masih senantiasa dengan keimanannya, masih senantiasa dengan keislamannya. Apa susahnya? Kalaulah mereka masuk kepada agama yang lain, masuk ke Yahudi, mereka selesai. Takkan seperti itu. Masuk kepada mereka yang berada di Suriah itu, dari mereka Islam yang benar-benar Islam, masuk ke Syiah, selesai masalah. Tapi dengan penuh keimanan mereka, mereka membuktikan kepada Allah, ya Allah, inilah bukti keimanan kami. Nabimu tidak lebih daripada ini. Nabimu lebih menderita daripada ini, ya Allah, untuk memperjuangkan agama ini, ya Allah. Lebih daripada ini perjuangan Nabimu, ya Allah. Maka inilah bukti keimanan kami, ya Allah. Maka terimalah bukti keimanan kami. Bagaimana dengan kita yang masih muda-muda ini? Bagaimana dengan kita yang calon-calon guru ini? Yang nanti kita akan mendidik anak-anak yang mana mereka akan menjadi penerus bangsa ini. Yang kita juga sebagai salah satu tonggak bangsa ini. Yang kita juga sebagai salah satu penentu apakah murid kita menjadi baik atau buruk. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara kita sudah baik? Bagaimana dengan kita? Ini kisah ini begitu luar biasa ketika kita bandingkan dengan diri kita. Belum saya bercerita dari Nabi Muhammad, dari pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Kalau kita bercerita dari Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, la haula wala quwata illa billah. Seujung debu saja pun tak ada. Tak ada perjuangan kita ini. Ketika kita memotong kuku kita, lalu lihatlah seberapa besarnya kuku kita itu, satu kuku itu, maka itu tak lebih dari apa-apa dari perjuangan Nabi dan para sahabatnya, tak lebih. Jangan sombong, kita ini Islam daripada orang tua kita. Atu kita Islam, enci-enci kita Islam, apa kita semua, uak-uak kita Islam. Islam semua. Enci Islam, emak Islam, atu Islam, buyut pun Islam. Jangan sombong. Jangan merasa bangga, aku Islam. Jangan, Islam itu tidak untuk disebutkan, tidak. Tadi sudah kita bacakan ayatnya tadi. Apakah kamu bisa dikatakan beringan hanya dengan mengatakan aku beriman? Tidak. Kamu harus dicobain dulu. Harus ada percobaan. Ini 2 bulan tak turun biaya dari orang tua. Adalah berhenti aja lah aku kuliah. 2 bulan tak turun biaya dari orang tua. Udahlah selesai aja lah, malas lagi aku kuliah. Banyak dikasih duit dari orang tua. Kita poya-poyakan sampai semester 10. Tak selesai-selesai. Sampai semester 14. Tak selesai-selesai. Kita poya-poyakan. Bayangkan sampai jadi veteran kita di sini. Sampai jadi veteran. Bayangkan saja. Dan dia memang ada levelnya, mahasiswanya ada pula levelnya. Level pertama tuh semester 1 2 amatur. Yang pertama tuh semester 2 tuh. Dia amatur, masih amatir dia, amatir. Nanti naik dia ke atas lagi. Nanti masuk level, bisa masuk level pro. Dia masuk level pro nanti dia. Nanti masuk level master. Baru masuk level legend. Dia legend, dia bayangin jadi legenda dia di sini. Bayangkan. Jadi legenda. Terakhir saking udah nggak sanggup lagi, udah nggak diterima orang jadi legenda, jadi veteran lah dia.
Tak ada lagi tempat untuk dia. Legenda ada masanya. Kenapa? Karena legenda akan dipecahkan dengan legenda yang lain. Kalau udah sampai semester 10, semester 11, masuklah legenda yang baru. Kita naik semester 13 kan? Jadilah veteran. Nah, itulah tingkatan-tingkatan mahasiswa itu. Bukan naik pangkat, tak ada lagi pangkat untuk ditempati. No job. Sampai seperti itulah. Jadi seperti itu. Di masa kita ini, di saat kita ingin mengambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj kita ini, disitulah kita bermuhasabah diri. Disitulah kita menghitung-hitung diri kita. Berbicara hati ke hati dengan hati nurani kita. Kita ingin berbicara dengan diri kita sendiri, jangan dengan orang lain. Menghisap-hisap diri kita. Sudahkah aku beriman? Berapa banyak waktuku yang sudah kubuangkan? Berapa banyak uang orang tuaku yang sudah kubuang foya-foya untuk karaoke di Pekanbaru nih? Untuk habis main biliar di Pekanbaru nih? Untuk beli sepatu baru padahal sepatu yang lama juga belum selesai. Mari kita bermuhasabah diri. Mari kita menghitung-hitung diri kita. Mari kita supaya kita tidak hanya sekedar menghabiskan uang orang tua di perantauan ini. Nah, kapan sarjananya? Aman tuh, Mak. Sebentar lagi sarjana nih. Nah, kapan sarjananya? Aman tuh, Mak. Lagi nyusun skripsi. Kapan sarjana, Mak? Aman tuh, Mak. Ini lagi perbaikannya. Kapan sarjananya? Tunggu lalu, Mak. Cerita terus itu, Mak. Awak pun bosan ditanya-tanya terus nih. Terakhir ditelepon nama ya kan. Nak, kapan wisudanya nak? Nak tontu kau dia tuh dah. Saking bosannya. Sampai seperti itu. Jadi marilah kita bermuhasabah diri di saat usia-usia kita masih muda. Kalau sudah tua baru kita mulai bermuhasabah diri. Ada yang banyak sudah terbuang, ada yang banyak sudah terlewati, ada yang banyak sudah bagaikan sudah. Bagaimana lagi kalau sudah tua itu? Kita meletakkan pasir di atas batu. Tersiram ombak habis pasirnya. Tersiram ombak habis pasirnya. Seperti itulah ketika kita sudah tua baru mulai bermuhasabah diri. Baru mulai menghitung-hitung diri kita. Tak bisa seperti itu. Di saat muda ini. Bagaimana mungkin saat kita menjadi guru. Sedangkan kita masih seperti ini. Mau jadi apa anak murid kita? Mau jadi penerus kita? Mau jadi para veteran juga besok ketika kuliah? Tentunya tidak. Kita tanamkan akhlak kepada anak-anak murid kita kelak. Kita menjadi penerus, kita menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak hanya menjadi sekedar pengajar, namun betul-betul menjadi seorang pendidik. Di saat kita turun ke masyarakat kita, itu yang ingin kita capai. Itu yang ingin kita buktikan. Itulah hasil perjuangan kita di negeri Pekanbaru ini. Itulah hasil peluh kita yang selama ini berkeringat, yang selama ini letih, capek untuk menyelesaikan skripsi, yang berulang kali proposal kena tolak. Itulah hasil peluh keringat kita itu. Kita tunjukkan di tengah masyarakat kita. Itu yang ingin kita tunjukkan. Tidak hanya sekedar itu saja, tapi kita juga punya nilai lebih. Apa nilai lebih kita itu? Nilai lebih kita itu adalah beriman dan bertakwa di tengah-tengah masyarakat kita, agar kita bisa menularkan kepada adik-adik kita di sana, bisa menularkan kepada anak-anak murid kita di sana, bisa menularkan kepada orang-orang tua kita di sana. Orang itu memiliki begitu banyak, mereka memiliki harapan kepada kita, memiliki asa. Kalau anak muda ini sebenarnya bayangkan, anak muda ini udah harapan orang tua, harapan agama, harapan bangsa, harapan negara, dinanti-nanti sama mertua. Tapi tidak tamat-tamat. Itu jadi masalahnya. Maka karena itu kita bisa, di saat ini kita mulai menumbuhkan sikap semangat kita untuk mendukung jiwa-jiwa pemuda kita, agar kita bisa membangkitkan diri kita. Tidak hanya habis masa-masa kita seperti ini saja. Tidak hanya habis masa kita untuk kuliah, habis kuliah tidur lagi. Setelah itu kuliah lagi, tidur lagi. Tidak hanya habis untuk itu masa-masa kita di sini. Kita ingin masa-masa kita ini bermanfaat.
Kita ingin masa-masa kita ini memiliki nilai, dan kita ingin masa-masa kita ini sebagai pembuktian bahwa kita beriman dan bahwa kita benar-benar sholat sesungguh-sungguhnya sholat, dan kita ingin menunjukkan kepada Allah dan Rasulnya perjuangan Rasul yang sudah begitu luar biasa kepada kita ini, sehingga iman Islam itu telah sampai kepada agama kita tadi, tidak sekedar menjadi agama kita di KTP, tidak hanya sekedar menjadi agama kita pada saat akad nikah, dan tidak hanya sekedar menjadi agama kita pada saat kita nanti mati untuk disolatkan. Bagaimana mungkin kita ingin disolatkan di masjid pada saat mati, sedangkan hidupnya tak pernah ke masjid? Untuk itu marilah kita menghisap-hisap diri kita, menghitung-hitung jiwa kita, untuk senantiasa agar kita membangkitkan semangat jiwa muda kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ibrah, menjadi semangat bagi kita, penambah keimanan bagi kita, terutama bagi saya yang menyampaikan, yang saya masih terlalu dhaif, terlalu fakir, terlalu sedikit ilmunya. Namun inilah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang masih begitu muda-muda ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali, dan semoga dalam kesempatan yang lebih baik lagi, barangkali besok kita sama-sama sukses dan saling mengingat. Semoga insyaAllah nanti ketika keluar dari asrama ini, saya yakin betapa masa-masa asrama ini akan selalu kita ingat, akan selalu ingin kita ulang, namun tak akan mampu untuk mengulang. Betapa masa-masa di sini sebenarnya sudah tertumbuh rasa keimanan, rasa saling tolong menolong, rasa saling bantu membantu, rasa saling bahu membahu di tengah masyarakat asrama kita ini. Kalau ada masih masyarakat yang masih hidup sendiri, memperjuangkan diri sendiri, ini na'udzubillah min zalik seperti ini. Saya yakin di sini sudah merasa satu sama lain seperti adik kepada kakak, sudah seperti saudara, sesama saudara saling rangkul merangkul. Yang tua, yang veteran merangkul yang di bawah yang masih amatir. Begitu juga dengan yang lainnya, yang veteran bisa menjadi imam. Begitu juga yang legend, yang master, yang pro. Kalau yang amatir ikut-ikut aja lah. Yang amatir biasanya itu yang semester 1, 2 itu masih ngikut-ngikut, masih lihat kiri kanan biasanya itu. Tak berani macam-macam. Disitulah yang para veteran, legend tadi memberikan tauladan kepada yang muda-mudanya. Semoga bermanfaat. Sedikit pun kata dari saya ini tidak ingin menyakiti hati. Jikalau terasa tersakiti hati, tidak pernah. Saya tak pernah lihat orang, oh itu udah semester 14. Saya tak pernah nanya, ada yang semester 14 di sana? Untuk cari bahan, tidak pernah. Saya tak pernah nanya, nanti bisa ditanyakan langsung. Saya tak pernah nanya di sana ada yang semester 14, semester 10, saya tak pernah nanya. Ini tak pernah untuk jadi bahan, tapi ini untuk menjadi pengingat kita bersama-sama. Jikalau ada yang tersakiti hatinya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jikalau ada tadi tentang masalah Medan tersakiti hatinya, mohon maaf yang dari Medan. Mohon maaf yang dari Bengkalis. Mohon maaf yang dari Dumai. Mohon maaf yang dari Tembilahan, yang daripada Batam semuanya. Dimaafkan? Masya Allah. Saya khawatir nanti tak pulang saya ke rumah. Saya khawatir nanti. Khawatir saya nanti. Allahu Akbar, tak pulang saya nanti. Nanti payah saya nanti kan. Aman ya Pak? Aman. Alhamdulillah. Damai. Damai ya Allahu Akbar. Takbir kita Allahu Akbar. Masya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf, segala kekurangan kata, penempatan kata yang tidak pada tempatnya, tersakiti hatinya, semata-mata itu karena kesalahan saya yang masih kekurangan ilmu ini. Jikalau terdapat banyak kebenaran daripada apa yang saya sampaikan, niscaya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu hanya berasal dari Allahmu. Tak ada kebenaran itu daripada siapa. Saya hanya sebagai penyambung lidah saja. Jadi mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata tadi, karena saya yang kekurangan ilmu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama kita melaksanakan sholawat Ibrahimiyah. Tahu ya sholawat Ibrahimiyah? Bersama-sama kita melaksanakan sholawat Ibrahimiyah untuk mengucapkan sholawat Ibrahimiyah, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama kita bersolawat dengan sholawat Ibrahimiyah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al Ustaz. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan bagi kita motivasi ke depannya bagaimana untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan semoga dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini kita sebagai kaum muslimin dan muslimat marilah kita tingkatkan takwa kita dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan sering bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri guna untuk kelancaran kita ke depannya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh saudara Ali Topan. Kepada saudara Ali Topan, waktu dan tempat terpersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam